Apakah Anda pernah merasa terbebani ketika diminta untuk berdoa di hadapan umum? Ya, saya juga pernah seperti itu. Melalui pembahasan firman Tuhan kali ini, kita diajak dan akan mendapatkan inspirasi dari 3 tokoh besar di Alkitab, seperti Daniel, Henokh, dan juga Musa. Karena ternyata keberhasilan kehidupan mereka terletak dari kehidupan doa mereka. Melalui doa, kita akan mendapatkan keteguhan dalam memilih pilihan hidup yang baik dan benar. Dengan doa, kita akan didorong untuk tetap setia menjalani panggilan hidup kita. Dan melalui doa, kita akan menjadi pengaruh yang baik di dalam komunitas di mana kita berada sehari-hari. Jadi, tetaplah berdoa dan mari kita bertumbuh dalam doa. Shalom dan salam sejahtera untuk para pemirsa AWR Borneo yang kami kasihi. Selamat datang kembali dalam program Sekolah Sabat, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan dalam satu kuartal yang kedua di tahun 2026 ini. Kita akan diingatkan dan belajar, didorong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir, fokusnya lebih kepada sikap kita. Kita diajak untuk melihat diri kita sendiri, mengenal Allah kita dengan lebih baik sebelum kita mempelajari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kali ini di pelajaran ke-6 kita akan melihat para pejuang doa, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang patut kita ikuti teladannya dalam hubungan mereka dengan Tuhan di dalam doa. Kita akan memperdalam firman Tuhan kali ini dengan narasumber kita, Pendeta Rusdianto Karnoto, yang selama ini sedang melayani jemaat Marta Dinata di Balikpapan, Kalimantan Timur. Shalom Pak Pendeta, selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya kali ini. Sama-sama. Dan saya senang melihat pendeta memakai baju yang berwarna sama dengan saya. Berarti kita sehati, semangat pendeta ya. Terima kasih. Orang Indonesia harus berani, Amin. Terutama dalam hal doa. Ya. Karena selama ini kita mungkin berpikir, ya doa normal lah sudah saya lakukan. Tetapi kadang ketika menghadapi hal-hal yang sulit ataupun sukacita yang luar biasa, lupa kita untuk menghadap kepada Tuhan. Betul. Ya, dalam syukur ataupun dalam penyerahan. Kalau pendeta lihat pelajaran kali ini para pejuang doa, ada satu hal yang unik saya lihat. Biasanya dalam dunia modern sekarang, para pejuang doa itu identik dengan kaum wanita, para ibu-ibu. Tapi kalau kita pelajari Alkitab, banyak tokoh-tokoh pria yang dulunya itu lebih terkenal dalam pejuang doa. Mungkin dalam keluarga pendeta, istri, orang tua, ibu begitu ya, ataupun jemaat. Bagaimana pendeta melihat ciri-ciri dari pejuang doa yang di jemaat itu doanya sangat-sangat berkuasa. Apa yang pendeta observasi, amati dari kehidupan mereka? Salah satunya adalah, terima kasih Evia, yaitu kehidupan mereka itu setia. Setia pada Tuhan ya. Ya. Jadi kehidupan setia itu bisa aja kita ukur melalui bagaimana intensnya mereka untuk berdoa dengan Tuhan mereka. Dan ketika mereka bangun hidup mereka untuk berdoa setiap hari, mereka akan tetap bertumbuh dalam kesetiaan, dalam rasa syukur mereka kepada Tuhan. Ya. Dan mereka bisa jadi saksi bagaimana perjuangan mereka tentang doa yang mereka miliki setiap hari. Betul. Mungkin ketika mereka berdoa, pendeta tidak bisa lihat. Betul. Tetapi buah kesetiaan, hasil dari proses berdoa itu yang pendeta lihat dari kehidupan mereka. Mungkin untuk memulai, saya ada satu teka-teki nih pendeta. Saya mau cek pendeta tahu atau tidak ya, supaya lebih santai. Karena saya suka sekali penulis Sekolah Sabat ini sangat praktis orangnya. Walaupun makna doktrinnya itu serius, tapi melihat kehidupan kita, oh ternyata saya bisa kok saya melakukan, dan akhirnya ada kerinduan untuk bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Teka-tekinya seperti ini pendeta. Kalau pendeta perhatikan, nama jalan
di Indonesia itu kebanyakan nama pahlawan, Pahlawan. para pejuang. Betul. Contohnya lah Studio AWR Borneo ini ada di Jalan Marta Dinata, itu kan salah satu pahlawan juga. Ya. Pendeta tahu nggak alasannya kenapa? Itu dia. Agak pikir-pikir, pemirsa juga di rumah pasti berpikir, gak apa-apa kalau salah juga nanti saya yang kasih tahu. Salah satunya untuk mengenang, Betul. ya, mengenang jasa kesetiaan pejuang dia yang dia telah lakukan untuk negara atau bangsanya Ya, sendiri. patut dikenang, makanya tokoh pejuang doa pekan ini juga kita akan mengenang teladan mereka. Betul. Dan jawaban satu lagi pendeta adalah kalau melihat terutama kemacetan kota Jakarta. Karena menelusuri jalan itu perlu perjuangan. Jadi nama jalannya harus Kasih nama nama pahlawan. pahlawan. Karena Ya. sulit sekali kita melewati kemacetan dan hiruk pikuk Jakarta. kota Jakarta. Ataupun kota Balikpapan, saya dengar-dengar akhir-akhir ini udah mulai Macet. ikut-ikutan juga ya. Betul. Itu Di dia. jam-jam kerja sudah agak macet ya. Betul sekali. Jadi kita akan melihat ada 4 tokoh. Betul. Kalau tidak salah ya, Daniel, Henok, siapa lagi? Musa. Oh, 3 ternyata. 3. Oke, kita mulai dari Daniel. Di dalam pelajaran hari Minggu dan hari Senin, kalau saya lihat yang akan kita lihat di sini adalah apa-apa saja hal yang Daniel bawa dalam doa. Karena kalau saya lihat ada kecenderungan ketika umat Tuhan, anggota jemaat diajak untuk memimpin doa di gereja ataupun kebaktian dengan kehadiran orang yang banyak, malah mereka merasa terbebani. Untuk berdoa. Ini saya tidak menunjuk orang, saya juga pernah merasa di posisi tersebut begitu ya. Akhirnya lebih mudah kita mengatakan, dia saja gitu, sudah biasa berdoa. Sepertinya ada beban. Ini sebenarnya kita sedang melihat pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Saya mau baca dulu. Apakah Anda menggambarkan doa sebagai sesuatu yang indah atau sebagai beban? Kalau melihat dari kehidupan Daniel, apa semangat atau dorongan yang pendeta bisa berikan kepada kami anggota jemaat yang punya perasaan kadang doa menjadi seperti beban. Padahal Daniel sepertinya bebas dia berkomunikasi dengan Allahnya. Silakan pendeta. Iya, pemirsa AWR Borneo dimanapun kita berada ya. Sesuatu yang pertama kali kita lakukan tentunya akan merasa beban. Ya, tidak Tapi biasa. kalau dilakukan secara konsisten, disiplin, dan setia, itu akan seperti menjadi suatu rasa syukur. Ya. Betul. Jadi rasa terima kasih kita ketika kita melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kepada jemaat, kepada kita semuanya, mari kita lakukan seperti Daniel. Ya. Seorang pejuang yang setia di dalam doa. Kondisi apapun yang dia alami, yang ia rasakan, dia tetap berdoa. Betul. Kondisi sukacita, kondisi dia terlepas dari bahaya, dia tetap berdoa. Apalagi dalam bahaya, Iya. terancam nyawanya. Jadi ketika mungkin kita merasa saya Kurang meskipun layak, beban ya. iya, atau Jadi apa. orang pikir kita ini nggak bisa berdoa, itu beban kan. Ketika kita beban itu kita perlu berdoa. Tolong saya supaya bisa, beban ini saya bisa berdoa lebih dengan engkau. Seperti Daniel Ya. di dalam kesetiaan untuk dia berdoa. Terima kasih pendeta, sudah jelas sekali mendorong kita untuk membiasakan diri Betul. berdoa. Karena tidak heran, Daniel 3 kali sehari berdoa. Jadi mungkin kalau Daniel tinggal di kehidupan zaman sekarang, diminta berdoa di kebaktian, tidak masalah begitu ya. Karena sehari-hari dia sudah melakukan itu sebagai kebiasaan. Saya akan meng-highlight hal-hal yang didoakan oleh Daniel dalam kesehariannya. Contohnya, ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, mau makanan raja atau makanan dia sehari-hari, supaya hatinya teguh gitu ya, karena dia tahu enak juga makanan raja, tapi saya berdoa dulu deh supaya saya tidak jatuh ke pencobaan itu. Jadi ketika kita menghadapi pilihan, sebenarnya kita sudah tahu mana yang harus dipilih kebanyakan waktu begitu ya, tapi sepertinya berat hati untuk memilih yang benar. Jadi kita diajak untuk berdoa supaya kuat hati kita dan tidak akan menyesal akan pilihan yang kita percaya adalah benar. Satu lagi, ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang dia pun tidak mengerti. Raja tidak mau kasih tahu isi mimpinya apa, tapi dia disuruh untuk mengartikan. Dia datang kepada Tuhan. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kita rasa
aduh ke depannya ini nggak kelihatan ini jalannya kemana gitu ya. Opsi pun mungkin belum ada. Marilah kita datang di dalam doa untuk memberikan inspirasi. Mungkin opsinya belum ada, tapi arahan Tuhan itu akan membawa kita kepada opsi yang Tuhan kehendaki. Betul. Pertanyaan berikutnya pendeta, apakah ada pengaruh frekuensi doa, intensitas doa di dalam kerohanian kita? Karena kadang kuantitas tidak menjamin kualitas, begitu ya. Jadi dalam hal ini, apa yang mau pendeta jelaskan kepada kita? Baik, ya. Tambahan sedikit sehubungan dengan Daniel ya. Siap, pendeta. Dia orang muda. Ya, Ya, secara gambaran fisik bugar, dia cakap. besar ya. Iya. Ya, artinya tidak butuh sebenarnya ekstra ataupun tenaga dari luar karena secara muda ya. Ya. Tapi bagaimana dia mau menggambarkan pentingnya doa ini dia. Iya. Nah, ketika kita bangun doa yang secara konsisten, terus menerus, tak berkeputusan, seperti kita seorang anak dengan bapaknya. Ya, ketika anaknya membutuhkan sesuatu, dia akan selalu bermohon terus-terus, konsisten sampai luluh sang bapak, Betul. sang ayah itu untuk memberikan kepada dia apa yang menjadi permintaannya. Iya. Nah, memang doa tidak diukur secara Jumlah. Iya. ya. Namun bagaimana hubungan kita dengan sang pencipta, dengan Bapa itu. Betul. Dan ketika kita membangun frekuensi yang selalu seperti Bapa dan anak saling kenal. Tapi kalau kita ya pada saat kita butuh sajalah, Itu saja. ya tentu akan berbeda ya. Iya. Untuk kita boleh menyikapi tersebut. Tapi tetap Tuhan akan memahami atas kebutuhan kita tersebut. Betul. Nah, salah satunya ketika juga Daniel sebagai seorang pejuang doa yang setia ini, ketika ada dekrit Perintah raja. perintah raja, setiap orang yang tidak datang menyembah kepada aku atau berdoa memohon kepada yang lain akan jatuhkan hukuman. Hukuman mati lagi. Hukuman mati lagi, Gitu tidak main-main ya. Iya. Tapi ketika dia sudah membangun, bertumbuh di dalam konsistensi, dia berdisiplin dalam berdoa, dia tidak pandang itu. Dia akan terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Iya. Seperti itu. Jadi Daniel tidak pernah kehabisan ide apa yang mau didoakan. Betul. Karena walaupun mungkin kesannya bagi beberapa orang 3 kali sehari mah sedikit Ivy begitu ya. Tapi dia selalu menggunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Ya. Yang menjadi pemikirannya, apa yang di hatinya dia sampaikan. Betul. Jadi dekret raja tidak menjadi sesuatu hal yang Penghalang. wah gitu ya. Ya. Ini apa namanya sepertinya akan mengganggu kehidupan saya. Enggak juga gitu Bahkan ya. hubungan dia dengan Tuhan. Iya, semuanya tetap konstan. Konsistensi, saya rasa itu tadi kunci yang pendeta tekankan kepada kita. Makanya kita harus bertanya pertanyaan yang ada di bawah hari Minggu. Apalagi alasan bagi kita untuk tidak berdoa? Karena memang sebenarnya tidak ada Tidak gitu ada ya. alasannya. Jadi ini perenungan bagi kita. Betul. Mengenai Daniel, kita akan maju ke pelajaran hari Senin mengenai sikap. Jadi tadi kita sudah bahas isi dari doa Daniel, frekuensi doa Daniel, dan sekarang sikapnya alias posisi tubuh ketika sedang berdoa. Pelajaran kita mengatakan berdiri boleh, duduk boleh, sujud boleh, dalam hati juga boleh. Betul. Apakah ada pengaruhnya pendeta posisi-posisi ini di dalam kerohanian kita kah, hubungan kita dengan Tuhan, atau kualitas doa itu sendiri? Apakah dijamin akan dijawab kalau kita sujud gitu ya? Kalau yang lain mungkin tidak terjamin jawabannya. Ya. Boleh pencerahannya? Ada beberapa gereja ataupun satu gereja yang tidak mention namanya ya. Betul. Yang berpikir bahwa berdoa bertelut lebih baik daripada doa yang sikap berduduk iya. atau sebagainya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa doa itu membuka hati kepada Tuhan. Hati kita terbuka. Betul. Meskipun kita bertelut, meskipun kita duduk, kalau hati kita tertutup, sepertinya Sama saja. ya Iya. betul. Jadi artinya ketika kita punya sikap bertelut, duduk dan sebagainya, tapi ketika hati kita terbuka kepada Dia, akan besar kuasanya. Betul. Jadi dengan kata lain, posisi kita berdoa, sikap kita berdoa itu ada pengaruhnya terhadap rasa hormat kita kepada Tuhan, gitu ya. Karena
Ya, bayangkan saja kita bertemu dengan pegawai pemerintahan saja pas salaman seperti agak menunduk sedikit Betul. gitu ya, rasa Ya. hormat apalagi kepada Tuhan. Oke. Tapi tidak menghiraukan orang-orang yang memang secara fisik tidak bisa berdoa bertelut. Contohnya oma opa saya sudah tua begitu ya, atau ibu hamil yang berat badannya mau Itu bertelut. duduk nanti berdiri lagi seperti itu. Ada pengalaman pendeta ataupun pengalaman jemaat yang bisa menyemangati kita bahwa terlepas dari bedanya sikap doa kita, kehidupan doa jemaat yang bersatu itu tetap indah kok seperti itu. Ya, jadi ini akan kita lihat di pelajaran selanjutnya. Iya, Ya, siap. di mana Henok dia berjalan. Iya, betul. Dia berjalan. Jadi seperti kita dengan pasangan kita, ketika teman kita menghubungi kita di dalam bus. Kita lagi berjalan, Iya. kita lagi makan, setidaknya ada kita berkomunikasi dengan dia. Iya. Seperti dengan Tuhan kita. Iya. Jadi tidak mempengaruhi sikap kita sebenarnya dengan kita berdoa. Iya. Memang ada satu tertentu kita menggunakan bertelut untuk berdoa. Dengan kusyuk kita datang sujud seperti yang para pejuang-pejuang doa lain yang sudah melakukannya. Dengan bertelut, dengan sujud. Bagaimana mereka dengan air mata, dengan suara yang nyaring untuk menyampaikan doa. Tapi ada yang cuma di dalam hati dan Bapa tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Yep. Ya. Saya jadi merenung, bagi saya pendeta, kelevelan rohani saya merasa saya dekat dengan Tuhan ketika doa dalam hati saya itu banyak. Kalau sudah sibuk, pikiran saya ada di hal-hal lain, kan cenderung doa di dalam hati itu sedikit. Barulah saya sadar, fokusnya sudah hilang ini, sudah lupa berkomunikasi dengan Bapa. Jadi bagaimana dengan pemirsa pengalamannya doa dalam hati, apakah masih suka dilakukan sambil jalan gitu biasanya di bus? Ya, pernah penekanan yang lebih lagi saya tambahkan, yaitu sikap berdoa adalah mengajarkan kita tetaplah berdoa. Iya, itu dia. 1 Apapun kondisinya. Tesalonika 5 ayat 17. Betul, tetaplah berdoa. Kita mau duduk, kita mau bertelut ya. Jangan orang saya hanya bisa bertelut lalu berdoa. Lalu kalau duduk, kalau berjalan atau saya tidak berdoa. Kurang afdol gitu Betul. ya. Jadi apapun kita punya sikap berdoa, kita menghormati dia sesungguhnya dan tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih. Itulah Daniel. Silakan menuliskan komen di bawah video ini kalau ada sesuatu hal yang sangat berkesan dari kehidupan Daniel. Karena kita akan beralih kepada Henok sekarang ini. Pendeta tadi sudah memperkenalkan sedikit bahwa Henok walaupun hanya beberapa ayat menyebutkan nama dia dan kehidupannya, tetapi terkenal dengan seseorang yang berjalan dengan Tuhan. Akhirnya muncul pertanyaan, ini berjalan secara literal kah pendeta, sambil dia berjalan, dia berdoa, atau artinya secara luas, memang hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi jalannya tuh sama-sama begitu. Apa yang lebih tepat dalam hal ini? Ada banyak bisa kita mengartikan berjalan, atau bergaul ya dengan Tuhan itu sendiri. Namun pada hakikatnya kalau kita melihat bagaimana kehidupan Henok itu sendiri, ya tercermin nanti kepada anaknya. Iya. Ya, Henok meskipun singkat ceritanya di dalam buku Kejadian, tapi hidupnya kini selamanya di surga. Betul. Nantilah di surga kita tanya ya. Iya. Tapi besar yang kita lihat dari pelajaran Henok ini adalah tidak perlu kita melihat secara literal ataupun hanya harfiah saja ya. Betul. Tapi bagaimana hidup Henok itu konsisten dengan Tuhan. Iya. Dengan kata lain bahwa ketika kita berdoa tidak perlu juga setiap saat memisahkan diri, tapi sambil kita mengerjakan aktivitas sehari-hari, sambil kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin beberapa orang lihat itu orang nggak benar gitu ya, tapi di dalam hati kita bisa berdoa kepada Tuhan. Silakan pendeta. Ya betul, bahwa kehidupan Henok pada zaman itu adalah jahat. Iya. Sangat jahat. Sama Jadi lah sama sekarang. Henok bisa mencerminkan kehidupan Tuhan dari hidupnya berjalan dengan Tuhan. Jadi orang bisa melihat cermin Tuhan melalui kehidupan Henok itu sendiri. Itu sebabnya kalau Alkitab melukiskan adalah dia berjalan. Kata berjalan ini bisa kita mengartikan adalah orang melihat dia bagaimana kehidupannya dengan Tuhan. Meskipun secara visible kita tidak melihat Tuhan. Betul. Tapi gaya hidupnya bagaimana konsisten dengan Sang Pencipta. Bahkan di pelajaran kita melihat bahwa dia dapat mencerminkan karakternya luar biasa melalui dirinya.
Gitu. Kalau saya lihat berarti Yesus meneladani Henok. Karena dia suka bergaul dengan orang. Dan di pergaulannya itu dia tetap mencerminkan. Dan walaupun pencerminan tindakan itulah yang bisa kita lihat dari luar. Tapi kita percaya di dalam hatinya selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itulah kuasa doa yang sedang kita dalami sekarang. Konsisten, terus menerus. Ya. Kemudian tak berkeputusan Ya. di dalam membangun hubungan dengan tekun. Ya, inilah indahnya kehidupan orang Kristen, saya rasa pendeta. Dinamis, tidak kaku, begitu ya. Dalam hal doa, bisa kok kita lakukan dalam cara apapun, begitu ya. Ada satu hal yang penting di paragraf terakhir mengenai Henok ini, dikatakan berdoa dengan suara keras itu membantu kita fokus supaya tidak terdistraksi. Nah, kembali lagi kita akan bahas supaya kita tidak menjadi ekstremis, begitu ya. Apa pengaruhnya pendeta? Manfaat ketika kita berdoa, ya kita dengar sendiri kata-kata kita. Kalau saya pribadi kalau ditanya, sepertinya kebanyakan lebih banyak doa dalam hati daripada doa yang saya sebutkan begitu. Silakan. Ada kondisi tertentu yang kita akan lakukan seperti itu. Betul. Pengalaman ketika masih berkuliah, ada berjuang dengan kondisi kuliah. Setiap kali akan sebelum kerja di subuh-subuh, pendeta akan berdoa. Ada satu taman di Universitas Kelabat, lalu ambil untuk berdoa. Tak jauh dari situ ada pohon-pohon juga yang lain. Terdengar satu tangisan wanita. Pendeta dengar. Saya kenal wanita punya suara, ya karena dia selalu teman filsafat juga. Betul. Tapi dengan keras dia berdoa dan menangis. Betapa dia merasakan beban itu, ya sampai meluap doa itu dengan suara yang keras. Betul. Memang bisa kita lakukan seperti itu pada kondisi tertentu. Tapi kita juga tidak salah untuk berdoa juga dengan hati kita. Ada lagu doa. Ada orang suka menyampaikan doa itu dalam lagu. Ya, menyuarakannya itu dengan lagu secara pribadi. Betul. Itu ada juga yang menyampaikan dengan suara keras untuk menyampaikan doanya seperti itu. Ini mengingatkan saya akan beberapa pelajaran yang lalu, ketika mempelajari Alkitab, tidak boleh tidak kita pisahkan dengan doa. Betul. Karena itu sudah pasangannya itu. Kalau baca Alkitab harus berdoa juga. Dan satu hal juga, dalam doa, baik juga kita pasangkan dengan menyanyi gitu ya. Apalagi bagi pemirsa yang pernah mengikuti doa semalam indah, walaupun dulu namanya doa semalam suntuk ya, gitu ya. Tapi positifnya itu kan ada variasi kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Ada lagu, doa, baca Alkitab, kesaksian juga gitu ya. Itu semua ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di dalam waktu kita masing-masing, saya mau mengajak kita merenungkan pertanyaan di bawah hari Selasa. Ini dikatakan, saat Anda menjalani hari Anda, di mana atau bagaimana Anda membisikkan doa dalam persekutuan dengan Yesus. Jangan lupa juga ya, dalam kegiatan kita berhubungan dengan Tuhan kita. Indah sekali itu Henok, makanya tidak heran banyak orang tua menamakan anaknya Henok gitu ya. Berikutnya terakhir kita akan beralih ke Musa yang dikenal sebagai pemimpin yang saleh. Kali ini kita akan melihat lebih kepada gaya percakapan di dalam doa. Tergantung bagaimana kita melihat Allah Bapa, biasanya bahasa yang kita gunakan itu juga berbeda. Kalau kita sedang datang sebagai sahabat, bahasa itu bisa lebih santai, lebih bahasa sehari-hari. Tapi kalau memang kita sedang hormat-hormatnya gitu ya kepada Allah Bapa, bahasa itu bisa lebih formal. Dari pengalaman Musa sebagai nabi, perantara, ini bebannya sangat berat pendeta. Betul. Bagaimana dia bercakap dengan Allah. Kalau saya lihat secara sekilas, walaupun kesannya posisi Musa itu harus sangat tunduk kepada Tuhan. Karena kan dia perpanjangan mulut dari Tuhan. Tapi gaya bahasanya kalau boleh saya lihat santai. Seperti hari-hari sudah teman tongkrongannya gitu. Boleh tambahannya pendeta? Betul. Kita lihat Musa ini besar sesungguhnya di tanah Mesir. Iya. Kemudian berlanjut di tanah Midian. Yes. Kekerapan itu terbangun ketika dia di Gunung Horeb. Padang belantara, iya kan? Betul. Jadi ketika dia melihat semak yang belukar yang terbakar, dia melihat ini sebagai gambaran kedekatan dia dengan Tuhan. Iya. Jadi ketika kita melihat Musa berbicara dengan Tuhan,
betapa dekatnya dia seperti sudah ngopi setiap hari. Itu dia istilahnya. Ya. Jadi apapun yang Tuhan ingin bertindak, dia dengan mudahnya menyampaikan kepada Tuhan tanpa batas. Betul. Tanpa batas. Seperti kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 31 ya, menyatakan bahwa sampai Tuhan menunjukkan tangannya, jangan wajahnya, betapa dekatnya, punggungnya dia tunjukkan. Terlihat badan Tuhan, cuma Musa yang lihat. Cuma Musa dia kan. Betul. Itu artinya menggambarkan bahwa Musa sebagai pemimpin yang saleh ini mau menunjukkan bahwa kalau kita dekat dengan dia, rela apa saja ya. Jadi kalau kita sudah dekat dengan seseorang ya, sedekat apapun kita, apapun yang kita ingin minta maksudnya adalah dia pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Betul. Dan Musa lakukan itu. Iya. Hubungan dia yang sudah bangun dengan Bapa. Iya, ini motivasi yang sangat kuat pendeta, terutama untuk orang muda yang sering menanyakan, bagaimana sih saya bisa tahu ini suara Tuhan atau tidak? Betul. Mungkin kalau di surga kita bisa tanya Musa gitu ya. Tapi intinya adalah saking seringnya, saking dekatnya pergaulan itu sehingga dia tahu ini suara Tuhan atau tidak. Berarti dorongan bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan doa dan niscaya begitu ya. Lama-kelamaan kita akan dengan jelas mengetahui kalau ada impresi gitu ya, harusnya begini. Oke, kita akan percaya itu adalah suara Tuhan. Tidak mudah perantaraan Musa ini. Karena kalau ada masalah besar, pasti harus dia yang menghadap Tuhan. Kita kalau bikin kesalahan menghadap atasan aja sudah takut begitu ya. Kalau boleh kabur dari masalah, terutama terutama untuk hal-hal yang bukan salahnya dia. Betul. Ini salah kakak saya yang berdoa, berdosa maksud saya Miriam gitu ya. Tapi harus dia yang memohon, Tuhan ampuni kakak saya. Ini kan pelajaran kita ya kepada Harun, kepada Miriam. Jadi apa peran seorang perantara, dan saya tahu ini akan sangat-sangat menguatkan keluarga-keluarga pendeta yang mungkin di dalamnya masih ada konflik, selek, mengganjal di dalam hati karena perkataannya, perbuatannya. Makin dekat kita kan makin suka bergesekan ya, jadi baper, sensitif. Silakan penguatannya. Iya, sesungguhnya ketika Musa hadir di dalam kehidupan keluarga sendiri ya, Miriam tentunya kakaknya ini ada sedikit konflik lah dengan adiknya ini. Tapi di sinilah peran Musa sebagai pemimpin yang saleh. Bagaimana dia telah membangun doanya dengan Tuhan. Dan dia telah belajar bagaimana Tuhan mengampuni hidupnya. Dan dia juga belajar bagaimana mengampuni saudaranya sendiri. Meskipun ya secara manusiawi agak rasa beban untuk lakukan itu. Tapi inilah peran doa. Gimana kalau kita sudah hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan kita. Doa itu akan mengalir seperti mengampuni. Ampuni ya. Jadi tindakan Musa adalah tindakan kasih karunia dalam doa. Ya, berarti kita diajak untuk melihat diri kita secara objektif. Walaupun mungkin sangat natural, kerohanian kita akan dipengaruhi oleh orang-orang yang kita sayangi, terutama kalau ada masalah. Tapi dalam hal ini sebagai anak Tuhan ya, kita juga merindukan keselamatan dia. Berarti ketika saya berdoa, mungkin saya tidak berdoa sebagai kakak atau adiknya, tapi saya berdoa sebagai umat Tuhan yang menginginkan keselamatan dia juga gitu ya. Jadi dalam hal itu akhirnya kita boleh mengikis ego kita gitu ya. Aduh, sebenarnya sih kalau mau diladenin kesel banget ini gitu ya. Silakan tambahan lagi. Musa bukan hanya untuk berdoa untuk kakaknya, tapi untuk dia juga. Ya, jadi berkat untuk kakaknya dia peroleh dan berkat pengampunan untuk dia peroleh juga. Karena dia dalam hal ini korban. Memang berat bagi kita untuk mengampuni orang lain, bahkan melupakan kesalahannya. Tapi dengan mengampuni jauh lebih besar daripada kesalahan dari saudaranya. Betul. Itu mengingatkan saya akan pengalaman pribadi saya juga pendeta. Kalau saya lihat satu orang ini susah mengendalikan emosi karena perkataan yang pernah disampaikan dulu begitu ya. Akhirnya saya memutuskan, katanya, ini saya menguji Tuhan ya. Katanya kalau kita mendoakan orang yang menyakiti kita, katanya kita akan lebih mudah mengampuni. Jadi saya coba itu. Ternyata betul pendeta. Lama-lama ketika melihat dia sudah tidak ada lagi emosi itu. Bahkan rasa dendam. Iya, bahkan rasa dendam. Malah jadinya ada kasihan, dalam hal ini belas kasihan gitu ya. Aduh, kenapa dia ngomong kayak gitu? Saya jadi tahu background keluarganya kan seperti itu. Ya oke lah, saya maklumi gitu. Akhirnya udah ada perdamaian. Dan saya rindukan ini juga terjadi di kehidupan para pemirsa juga.
Terakhir, kita akan melihat dan mendorong para orang-orang pemimpin di gereja yang punya beban moral tanggung jawab, seperti ketua jemaat, seperti pendeta, gembala jemaat, mungkin imam di dalam rumah tangga, karena mereka juga harus mendoakan orang-orang menjadi perantara, begitu ya. Apalagi yang pendeta bisa lihat dari Musa, dari contoh misalnya Israel tiba-tiba membuat anak lembu emas. Ini kan bukan salah dia, baru saja dia ketemu Tuhan. Sekarang harus balik kepada Tuhan, mohon maaf juga. Kadang di gereja juga kita bilang, itu kan salah dia gitu. Kenapa harus saya yang mohon-mohon, ayolah Pak, baliklah ke gereja Pak, gitu kan. Padahal dia yang buat salah. Apa semangat pendeta bagi para pemimpin ini untuk mencontoh Musa? Tidak salah kalau Musa disebut nabi. Itu dia. Karena dia sebagai perantara. Nabi punya fungsi adalah sebagai perantara. Apapun kondisi yang dihadapi oleh bangsanya sendiri, keluarganya, suami, istri ya, pemirsa, ataupun di dalam jemaat itu sendiri. Dia punya beban untuk menjadi perantara. Untuk mengadakan rekonsiliasi, mendamaikan. Ya. Jadi ketika bangsa Israel di 12 pengintai, di lembu emas, Musa memberikan perantara yang terbaik di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Betul. Seperti itu. Ada 4 poin penting, nanti saya minta komentar pendeta, mungkin salah satunya kalau pendeta ingin sekali menambahkan. Dikatakan kalau dilihat dari kehidupan doa Musa, Musa akhirnya memiliki kasih yang besar seperti kasih Allah. Betul. Walaupun orang berbuat salah kepada dia, bahkan abang dan kakaknya sendiri, jadi agak besar hatinya untuk mendoakan mereka juga. Yang kedua, Musa menjadi berani dan setia. Walaupun dia tahu dosa dari Israel ini sangat-sangat serius, tapi dia berani menghadapi Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin biasanya begitu, kalau ada kesalahan pemimpin duluan yang dihukum pendeta ya. Akan ditanya lebih dulu. Betul. Yang ketiga, Musa karena saking dekatnya dengan Tuhan sepertinya bisa bernego dalam tanda kutip, Tuhan kan pernah janji begini loh, janganlah kasih hukuman, begitu ya, dia pegang janji Tuhan. Dan terakhir, wah ini menurut saya yang paling berat ya, apapun jawaban Tuhan, mau sesuai mau dia atau tidak, dia terima dan dia akan sampaikan itu kepada bangsa Israel. Dari 4 hal ini ada yang mau pendeta tekankan? Ya, inilah keteguhan Musa. Ya. Jadi catatan Alkitab, hanya Musa lah orang yang paling lemah lembut di bumi ini. Dan sabar. Menghadapi bangsa yang keras tengkuk ini. Sehingga itu yang dia dapati. Dia memiliki kasih, dia mengingat janji perjanjian dengan Tuhan, dia memiliki keberanian, kesetiaan, dan apapun jawaban doanya dari Tuhan, dia tidak akan pernah mundur dalam keteguhannya dengan Tuhan. Amin. Sebagai kesimpulan pendeta, kita sudah berada di akhir karena kita sudah membahas Daniel, Henok, dan Musa. Tolong pendeta kaitkan dengan judul besar pekan ini, para pejuang doa. Bagaimana kita bisa tersemangati supaya pengalaman mereka bisa menjadi pengalaman kita juga. Terima kasih Evi ya. Jadi ketika kita melihat para pejuang-pejuang doa ini, sesungguhnya banyak. Pada kesempatan ini ada 3 yang diangkat, Daniel, Henok, dan Musa. Mereka adalah pejuang pahlawan dalam doa. Kita boleh mencontohkan mereka. Kita terus membangun hubungan kita, bertumbuh di dalam doa. Sebagai orang Kristen, tentunya kita ada pasang surut di dalam bertumbuh kita dengan hubungan dengan Tuhan. Namun pada kesempatan ini pemirsa AWR dimanapun kita berada, kita diingatkan. Lihat pejuang-pejuang doa ini. Meskipun mereka pernah menghadapi kegagalan, tapi mereka terus berjuang. Sehingga mereka disebut pahlawan-pahlawan doa. Amin. Di dalam ayat inti dikatakan Tuhan mendengar. Jadi aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengar suaraku dan permohonanku. Lebih lagi, ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Seperti Daniel, seperti Henok, seperti Musa. Dalam seluruh hidup mereka Tuhan akan dengar. Begitu juga dengan kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Amin. Seadanya kita, jelek buruknya,
datanglah kepada Tuhan. Amin. Baik, saya minta kesediaan pendeta untuk mendoakan para pemirsa Betul. dengan firman yang sudah kita pelajari. Baik. Mari pemirsa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh kembali belajar pengalaman luar biasa dari para pejuang doa. Daniel, Henok, dan Musa, yang di dalam hidup mereka telah mencerminkan karakter Yesus. Hubungan mereka dengan Bapa, hubungan mereka dengan Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk senantiasa membangun hidup kami secara terus-menerus berjalan dengan setia, dengan berani, dan kasih kepada Tuhan dalam doa dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami agar kami boleh bertumbuh hari ini lagi dalam doa kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sama-sama. Rusdianto Karnoto untuk pelayanannya hari ini. Amin. Dan bagi para pemirsa, kita akan bertemu lagi di pelajaran yang mendatang karena kita akan tetap menggali mengenai doa demi hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.